Semantik berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu semantikos, merupakan ilmu yang membahas tentang tanda atau makna. Tanda atau makna yang terkandung dalam suatu bahasa, kode atau jenis representasi lain. Dengan kata lain, semantik adalah pembelajaran tentang makna. Konsep semantik dalam pembelajaran bahasa merupakan integritas yang mengacu pada pemahaman makna bahasa. Semantik pada pemahaman makna bahasa. Semantik sebagai cabang kajian linguistik mengacu pada serangkaian kaedah, a set of rules, pembelajaran bahasa, learning a language berdasarkan pada kaedah-kaedah tata bahasa. Semantik terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama ada semantik behavioris. Para penganut aliran behavioris memiliki pandangan yang tidak terlalu yakin dengan istilah-istilah yang bersifat mentalistik berupa mind, konsep, dan ide. Berdasarkan sketsa itu, makna berada dalam rentangan antara stimulus dan respon, antara rangsangan dan jawaban. Semantik deskriptif, yaitu kajian semantik yang khusus memperlihatkan makna yang sekarang berlaku, makna kata ketika kata itu untuk pertama kali muncul. Yang ketiga ada semantik generatif. Konsep-konsep yang terkenal dalam aliran ini adalah kompetensi atau kompetens, yaitu kemampuan atau pengetahuan bahasa yang dipahami itu dalam komunikasi. Semantik gramatikal adalah studi semantik yang khususnya mengkaji makna yang terdapat dalam satuan kalimat. Semantik leksikal adalah kajian semantik yang lebih memuaskan pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata. Semantik historis adalah satuan semantik yang mengkaji sistem makna dalam rangkaian waktu. Semantik logika adalah cabang logika modern yang kaitan dengan konsep-konsep dan notasi simbolik dalam analisis bahasa. Yang terakhir ada semantik struktural. Para penganut strukturalisme berpendapat bahwa setiap bahasa adalah sebuah sistem, sebuah hubungan struktur yang unik yang terdiri dari satuan-satuan yang disebut dengan struktur. Bagaimanakah hubungan semantik dengan ilmu lain? Menurut Lehler pada tahun 1974, menyatakan bahwa semantik merupakan bidang kajian yang sangat luas karena turut menyinggung aspek-aspek struktur dan fungsi bahasa, sehingga dapat dihubungkan dengan bidang ilmu lainnya seperti pragmatik, filsafat, sastra, linguistik, antropologi, dan religi. Kita akan bahas beberapa aspek dalam semantik. Yang pertama ada tanda, lambang, dan konsep. Tanda adalah sesuatu yang berbentuk fisik yang dapat ditangkap oleh panca indera manusia dan merupakan sesuatu yang merujuk atau mempresentasikan hal lain di luar tanda itu sendiri. Tanda itu sendiri diartikan sebagai sesuatu yang dapat mewakili sesuatu yang lain. Yang kedua adalah lambang. Lambang sebenarnya juga tanda. Bedanya, lambang tidak memberi tanda secara langsung, melainkan sesuatu yang lain. Kemudian ada konsep. Konsep merupakan segala hal yang terdapat pada pikiran kita mengenai objek yang ditujukan oleh simbol. Konsep adalah sebuah ide abstrak yang bisa dipakai dalam pengadaan klarifikasi atau penggolongan yang umumnya ditanyakan pada suatu rangkaian kata atau istilah. Kemudian ada penamaan dan pendefinisian. Penamaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI berarti proses, cara, perbuatan menamaan. Sementara oleh Chris Dalaksana diartikan pada tahun 1993 sebagai proses pencarian lambang bahasa untuk menggambarkan objek, konsep, proses, dan sebagainya. Biasanya dengan memanfaatkan pemendaharaan yang ada, antara lain dengan perubahan-perubahan makna yang mungkin atau penciptaan kata atau kelompok lain. Pendefinisian adalah usaha yang dilakukan dengan sengaja untuk mengungkapkan dengan kata-kata atau suatu benda, konsep, proses, aktivitas, peristiwa, dan sebagainya secara rinci dan jelas. Makna dan konsep makna. Menurut teori yang dikembangkan oleh Ferdinand de Saussure, makna adalah pengertian atau konsep yang dimiliki atau terdapat pada sebuah tanda linguistik. Makna merupakan unsur bahasa yang sangat dipengaruhi oleh penggunaan bahasa.
pemakai bahasa sehingga dapat saling dimengerti dan terjadi komunikasi. Selanjutnya ada kajian makna, yang merupakan kegiatan menelaah atau penyelidikan secara mendalam terhadap makna, meneliti makna kata, apa saja jenis-jenis makna, bagaimana dan asal muasal, bahkan bagaimana perkembangan dan apa sebab-sebab terjadi perubahan makna dalam sejarah bahasa. Makna memegang peranan tergantung dalam pemakaian bahasa sebagai alat untuk penyampaian jiwa, pikiran, dan maksud dalam masyarakat. Analisis makna. Semantik menjelaskan berbagai jenis makna yang ada dalam suatu bahasa, memberikan wawasan tentang bagaimana seseorang membangun kemampuan dan pemahaman dengan bahasa tersebut. Makna tampaknya sekaligus merupakan fitur bahasa yang paling jelas dan aspek yang paling tidak jelas untuk dipelajari. Itu jelas karena untuk itu kita harus berkomunikasi satu sama lain untuk menyampaikan apa yang kita maksudkan secara efektif. Jenis-jenis makna. Yang pertama ada makna leksikal. Makna leksikal adalah makna yang dimiliki atau ada pada leksem meski tanpa konteks apapun. Makna leksikal juga dapat dikatakan sebagai makna sebenarnya. Misalnya, kata kuda memiliki makna leksikal sejenis binatang berkaki empat yang dikendarai. Itu menurut Khair pada 2003. Yang kedua ada makna gramatikal, menyatakan bahwa makna yang hadir sebagai akibat adanya proses gramatika seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi oleh Khair pada 2009. Kemudian ada makna piktorial. Makna piktorial atau pictorial meaning adalah makna yang muncul akibat bayangan pendengar atau pembaca terhadap kata yang didengar atau dibaca. Menurut C.F. Shipley pada 1962. Kemudian ada makna emotif, yaitu makna yang timbul akibat adanya reaksi pembicara, sikap pembicara mengenai terhadap apa yang dipikirkan atau dirasakan. Kemudian ada makna pusat, yaitu makna yang dimiliki setiap kata meskipun kata tersebut tidak berada di dalam konteks kalimat. Kemudian ada makna referensial. Menurut Abdul Khair pada 2007, sebuah kata atau leksem disebut bermakna referensial jika ada referensinya atau acuannya. Yang kemudian ada makna non-referensial. Makna non-referensial adalah kata yang tidak memiliki acuan atau tidak memiliki referensi khusus. Kemudian ada makna kognitif yang biasanya dibedakan dengan hubungan antara kata dan benda atau yang diacu, dan ini disebut detonasi. Hubungan antara kata dan karakteristik tertentu, dan ini disebut kondisi kata. Selanjutnya ada makna kontekstual, yaitu makna sebuah leksem atau kata yang berada di dalam suatu konteks. Kemudian ada makna detonatif, yaitu makna asli, makna asal, makna sebenarnya yang dimiliki oleh sebuah kata. Kemudian ada makna konotatif, yaitu makna lain yang ditambahkan pada makna detonatif tadi yang berhubungan dengan nilai rasa dari seseorang atau kelompok orang yang menggunakan kata tersebut. Kemudian ada makna konseptual, yaitu makna yang dimiliki oleh sebuah leksem yang terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. Kemudian ada makna asosiatif, yaitu makna kata yang berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. Kemudian ada makna kata, yaitu makna yang bersifat umum, kasar dan tidak jelas. Kata lengan dan kata tangan sebagai kata maknanya lazim dianggap sama. Kemudian makna istilah, yaitu adalah makna yang pasti, jelas, tidak meragukan meskipun tanpa konteks kalimat, dan perlu diingat bahwa makna istilah hanya dipakai pada bidang keilmuan atau kegiatan tertentu saja. Kemudian ada makna idiom, yaitu makna yang tidak dapat diramalkan dan makna unsur-unsurnya, baik secara leksikal maupun gramatikal. Kemudian ada makna peribahasa, yaitu makna yang masih dapat ditelusuri atau dilacak dari makna unsur-unsurnya.
adanya asosiasi antara makna asli dengan maknanya sebagai peribahasa. Baik, itulah penjelasan materi kita pada hari ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan subscribe video ini. Dan semoga Anda mendapat ilmu-ilmu yang bermanfaat di dalam channel ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.